Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau cerita tentang pengalaman aku yang bermain di Jatim Park 1 Malang bersama teman-temanku. Jadi, setelah kami lulus dari pondok, kami sepakat mau pergi jalan-jalan ke Jatim Park 1 Malang. Nah, aku kan dari Surabaya. Aku sama temanku yang dari Surabaya ini izin ke orang tua masing-masing karena takut gak dibolehin kan main. Terus kalau temanku yang dari Surabaya ini dibolehin, diizinin, aku juga dibolehin. Kalau temanku ini gak dibolehin, aku juga gak dibolehin karena orang tua kan pasti khawatir, apalagi kalau gak ada pendampingnya. Nah, berhubung di sini itu ada pendampingnya, yaitu orang tua dari temanku ini yang dari Pasuruan, juga yang menyewakan transportasinya. Nah, kami pun dibolehin. Setelah dibolehin, besoknya kita berangkatlah ke stasiun. Setelah sampai di stasiun, kami berangkat dari Surabaya ke Bangil. Karena titik kumpulnya ada di Bangil. Setelah ada di Bangil, kita bertemu dengan teman-temanku juga yang mau berangkat yang sama-sama mau ke Malang. Nah, setelah itu kami dijemput di stasiun Bangil. Kami dijemput beda transportasi, nggak naik kereta lagi, sudah nggak naik itu, tapi naik bis. Kami di sana bertemu dengan orang tua temanku, yaitu yang tadi pendampingnya itu. Setelah itu berangkatlah kami dari Bangil ke Malang. Singkat cerita, setelah sampai di setelah sampai di Malang, teman kami beristirahat sejenak karena capek dari Bangil ke Malang dengan perjalanan yang lumayan. Nah, setelah beristirahat sebentar sambil makan jajanan yang dibawa, sambil menunggu teman-teman yang sedang sholat duhur juga. Nah, setelah sholat duhur barulah kita masuk ke wahana yang ada di sana. Setelah masuk ke dalam wahana, setelah masuk ke area wahana itu, kami mulailah bermain. Ada yang bermain wahana ekstrim, ada yang di rumah hantu, ada yang naik roller coaster dan lain-lain sebagainya, sampai menjelang waktu sore. Nah, setelah sore itu kami beristirahat sejenak, melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, barulah kita makan karena mengisi perut yang kelaparan. Setelah mengisi perut, kami lanjut bermain. Ada yang lanjut bermain, ada yang foto-foto, ada yang selfie. Karena di sana pemandangannya juga bagus sekali. Nah, setelah puas dengan bermain, kami memutuskan untuk pulang karena sudah lumayan lama ya di situ. Akhirnya kita memutuskan sholat maghribnya di luar Jatim Park 1 itu. Jadi kita cari masjid di area Malang. Setelah kita sampai di masjid, aku sama teman-temanku itu melaksanakan sholat maghrib. Tapi sebelum itu kan wudhu ya. Ada yang wudhu, ada yang masih di kamar mandi. Nah, aku itu wudhu dengan temanku ini. Yang temanku ini berada di toilet dulu. Aku memutuskan untuk wudhu terlebih dahulu. Nah, setelah wudhu, aku menyusul temanku yang masih di toilet karena takut ditinggal sama temanku. Akhirnya aku menyusul ke sana. Nggak taunya di situ, aku nggak tahu kalau di bawah di tempat wudhuan itu ada kayak sebuah lubang, tapi itu buat
buat istilahnya tuh selokan ya, selokan. Nah, itu tuh dibuat ngalirnya air ketika sudah wudhu seperti got itu. Nah, tapi ini bedanya tuh selokan yang air yang dari wudhuan itu mengalir, buat air mengalir. Nah, setelah itu aku gak tahu kalau di situ ada selokan. Akhirnya aku terpeleset jatuh di situ, dan akhirnya aku dibantu sama ibu-ibu yang juga ngantri di kamar mandi itu. Terus ditanyain sama ibu-ibunya, kenapa gitu. Terus kenapa kok nggak lihat, kenapa kok bisa jatuh, nggak lihat ya kalau ada lubangnya di sini gitu, kata ibunya. Terus aku jawab, iya bu, nggak tahu kalau ada lubang di sini, pasti sakit ya. Mau jawab jujur itu mau gimana ya, emang sakit. Ya udahlah. Terus kata ibunya, ya udah nggak apa-apa. Jadi aku nggak sholat teman-teman karena najis di situ sudah. Karena aku pakai baju putih-putih ya, akhirnya banyak sekali itu kotoran-kotoran yang nempel di baju aku. Terus setelah itu temanku itu barulah keluar di situ. Terus bukan ditanyain lagi, udah diketawain. Terus di situ aku cuman menahan itu ya, menahan nangis. Enggak nangis juga ya, tapi agak sakit ya karena di tangan juga ini sakitnya. Setelah itu aku nunggu di teras masjid sambil nunggu temanku yang melaksanakan sholat ini. Aku nggak jadi sholat teman-teman karena bajuku yang habis jatuh dari selokan itu, dari atas sampai bawah udah kotor, udah najis. Alhasil waktu isyaknya aku kodok juga sama maghrib. Itu kita sudah posisi pulang, tapi aku masih nginep di rumah temanku. Kan itu sudah malam, jadi aku nginep di rumah temanku. Aku pinjem bajunya dia buat sholat, buat ganti, buat sholat juga ngodok ngodok maghrib itu tadi. Nah, terima kasih, itu aja.